senyum ciri khasnya dia juga. Betul. Dan lemah gemulainya dia juga. Maksudnya tuh kan gue makan jadi iya, belum sarapan. Biasa yang kalau orang belum sarapan kan. Itu. Apa kita buat nanti kali ya? Cus, ayo para alumnus dari HSBC tercinta. Tapi cuman satu, jangan membawa aib karena sudah punya keluarga. Betul. Biasanya ajang reuni itu Ajang adalah ajang aib. untuk saling membuka. Ya ampun, membuka. Halo, ini Naima, seorang ibu rumah tangga yang saat ini berfokus dengan usaha rumahan yang sungguh banyak dicari keluarga. Ia dulunya seorang bankir yang bahkan tak berniat pergi dan jadi seperti sekarang. Naima juga seorang Gemini, tapi ia begitu rendah hati dan seringkali menghilangkan sunyi. Cerita kerja bersama Kabirun. Mama Imah, gue manggilnya Mama Imah karena sudah beranak dua. Normal? Enggak usah diperpanjang itu. Normal dong. Normal. Tapi waktu pandemi ya. Itu cendera mata ya. Cendera mata, kenang-kenangan karena tidak ada kegiatan selain bekerja di rumah. Bekerja di rumah. Bekerja keras. Mama Imah nama lengkapnya atau nama aslinya siapa nih? Halo semuanya. Nama aslinya Mei Jarianti Naimawati. Dipanggilnya Naima, Naim. Tapi kalau di sebelumnya itu terkenalnya Naim. Haji Naim ya. Patah tulang. Gue kenal dengan Mama Ima ketika di PT Bank SBC 2017. Gue inget banget waktu kita outing di bulan Oktober. Betul. Bener kan? Oktober. Outing di Oktober, kita masih belum saling kenal. Karena saya masih anak baru dan beliau sudah menjadi bintang. Ini anak bawang. Ibu bawang. Karena setelah dari situ menjadi titik balik si Farhan itu seperti apa. Betul. Dan saya ditopang oleh senior ini. Waktu itu kan kita menjadi MC bareng. Duet maut waktu di lantai 15. Town Hall ya. Town Hall. Gue menggunakan baju Venom. Mama Imah menggunakan anak SMA. Waktu itu deg-degan, gue inget banget. Lagi touch-up. Betul sekali. Itu pertama kalinya loh. Fun fact-nya ya, biasanya kalau ada acara tuh MC selalu sendiri. Tapi pas waktu itu langsung ketemu temen duet mautnya, wah langsung emang belum kelihatan waktu itu ya? Belum terlihat ya. Masih ketutupan. Saat itu ketika outing kita mulai dekat. Iya. Mulai dekat, jati dirinya mulai terlihat. Betul sekali. 2017 gue juga masuk di bulan Mei. Mama Ima masuk di PT Bank SBC bulan Februari 2015. Oh, lama juga. Itu 2015 udah ada program merger belum? Udah ada transisi merger lebih tepatnya? Belum ada. Itu kan mergernya kalau nggak salah 2016-17 deh. 2016-17. Tapi sempat ada pemutihan karena merger itu nggak sih? Enggak. Atau ada pembaruan kontrak? Tetap pembaruan kontrak ada, tapi nggak ada yang sampai di rumahin dulu atau di stopin dulu gitu. Tetap kerja biasa. Oh, barengan dengan Bunda Aksa? Iya betul. Bener ya? Bunda Aksa. Bunda Aksa ada utang ya, Bunda Aksa belum mampir. Wanita ular. Ayo kakak. Yang tidak membalas WA karena sedang Duta Taraso Indonesia. Karena sedang OT katanya. Tutup buku. Oh, Emma 2015 saat itu berarti fresh graduate memang langsung. Fresh graduate langsung. Jadi sebelum ke Bank HSBC tercinta kita itu sebelumnya itu udah bekerja di BNI. Oh, ya, oke. di 46. BNI 46 kan. Merapat ya kayak angkot 46. Betul. Nah, terus itu waktu di BNI itu sebagai dulu tuh namanya Bank Assurance. Bank Assurance. Nah, terus asuransi gitu? Betul, asuransi. Nah, terus itu 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan itu ada info untuk lowongan sebagai frontliner. Frontliner di SBC? Bukan, di BNI-nya dulu. Oh, di BNI dulu, oke. Nah, terus coba ngelamar di BNI, itu kan tahapnya banyak tuh. Iya. Jadi pesertanya banyak banget.
Terus sampai ke tahap akhir lolos jadi misalnya dari 90 orang jadi 9 orang doang nih yang keterima. Banyak ya jalurnya. Nah itu udah keterima. Dilala keterima juga di SBC gitu. Jadi waktu itu ada di antara dua pilihan, apakah mau dilanjutkan ke BNI-nya sebagai frontliner atau ke HSBC-nya. Gitu. Akhirnya memilih HSBC karena dulu pikirannya gini, kan kalau BNI itu kan bank lokal, negeri juga kan, maksudnya BUMN. Iya benar. Nah kalau untuk HSBC ini kan dia bank swasta. Iya. Jadi ada pride ya. Iya, terus mikirnya gini, kalau untuk bank swasta sebagai batu loncatan dulu. Betul. Malah nyaman. Sebagai batu loncatan nanti daftar lagi lah di BNI bisa lah. Ya paling nggak setahun dulu lah gitu di SBC kan. Padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir yang paling susah masuknya itu ke BNI ketimbang di HSBC. Padahal itu super ketat kan karena abis tes ini dilihat lagi pengumuman wajib militer waktu itu. Luar biasa. Sempat wajib militer di BNI. Luar biasa itu pokoknya itu banyak banget sih. Maksudnya kalau di BNI itu kan lebih terasa perjuangan untuk masuknya ya. Iya. Gitu. Kalau di SBC sih perjuangan juga, cuman nggak terlalu wajib militer kayak BNI. Wajib militer betul. Gitu. Emang waktu 2015 sama HR yang sama dengan gue, Mas Ivan? Masih dong. Sama ya, si ganteng. Si ganteng. Halo Mas Ivan. Tapi ngomong si gantengnya harus si ganteng. Dengan senyum ciri khasnya dia juga. Betul. Dan lemah gemulainya dia juga. Maksudnya tuh kan belum makan jadi belum sarapan. Biasa yang lurusin kan biasa gitu. Kalau orang belum sarapan kan gitu. Betul, seperti itu. Nah, dari proses rekrutmen dengan Mas Ivan dipanggil dengan user itu berapa lama? Atau saat itu juga tadi sebelumnya kan ada MD tuh? Kalau nggak salah itu 3 hari yang biasa kan kalau HRD biasa gini, interview dulu sama dia, oke, nanti tunggu kabar dari usernya ya, nanti kita kalau lolos ada interview user gitu. Kalau nggak salah 3 hari baru dipanggil oleh usernya, itu kebetulan adalah supervisor tercinta. Boleh disebut? Selamat malam Bapak Alim, apa kabar? Sehat selalu ya? Oh iya, gue kepikiran dia Mas Salim dulu. Mas Salim dulu dong, kan masuknya ke mes kita, jadi diinterview sama si Mas Alim. Oke. Itu ditanya-tanya apa? Biasanya kan Mas Alim jahil ya? Banyak sih ditanyain suruh perkenalan diri dulu, biasa. Otomatis kan. Terus biasanya ngapain aja. Nah yang terakhirnya itu adalah dia suka tanya, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Gitu. Kerjain biasa. Betul. Lalu jawabannya? Iya Pak. Bisa nggak mungkin dong kita bilang nggak bisa. Pasti ya usaha dulu. Ya kan? Kalau kita udah bilang nggak bisa, jatuh pasar, nggak jadi diterima dong. Terus Mas Salim setelah nanya kayak gitu ada pertanyaan lagi. Langsung dites. Promosiin ini pulpen. Gitu. Oh iya, ada pulpen. Iya, selalu jualin pulpen. Pakai bahasa Inggris. Tapi tolong jangan ditanya ya karena nggak usah diulang ya. Nggak usah diulang. Iya, karena sekarang udah terlalu jago bahasa Inggris. Sampai lupa. Nah, setelah dari Mas Alim nunggu berapa lama lagi Mama Ima? Oh, nggak lama sih. Itu kalau nggak salah antara 3 sampai 5 hari karena di SBC itu prosesnya cepat. Betul, emang bagus. Cepat banget kalau di BNI itu misalnya kita berbulan-bulan ya kan. Kalau ini tuh tek cepat. Kan ada by checkingnya. Ada sih by checkingnya yang tuh. Yang suka ditanya-tanya waktu di rumah. Ya, 2 minggu. Tiba-tiba orang tua bilang, tadi ada yang datang ke Pak RT. Ke Pak RT ya. Maaf. Ada urusan Mak kita udah deg-degan nih, ini anaknya kenapa ya kok ada disamperin gitu ke Pak RT ditanya-tanya. Betul. Mbak Pit, itu anaknya kenapa itu ditanya-tanya. Rupa-rupanya itu BI checking. Betul. Kan kita panik ya. Takutnya tiba-tiba ini anak kita main HP pinjol. Iya kan waktu itu belum ada pinjol. Oh iya betul. Belum ada pinjol tapi mungkin ada pencet aneh-aneh. Nah begitu, udah ngeri banget ya. Iya. Ternyata usut punya usut. Oh ternyata itu BI checking. 2 minggu deh kalau nggak salah ya setelah itu. 2 minggu langsung masuk di bulan tadi Maret ya? Februari 2015 langsung masuk jadi anak Mas Alim. Jadi anak Mas Alim. Lika-liku menjadi anak Mas Alim seperti apa sih? Wah itu. Karena kita harus kasih tahu gambaran ke rekan-rekan kerja dulu Mas Alim itu seperti apa.
Mas Salim itu tipe bos ya. Ngomongin tipe bos nih, Mas Alim masuk ke bagian apakah introvert, extrovert atau yang mikromanajemen. Mikromanajemen tuh kayak nanyain mulu setiap saat. Mas Alim itu dia bisa satu momen bisa jadi introvert, satu momen bisa jadi extrovert, satu momen bisa jadi apa tadi yang terakhir? Mikromanajemen. Jadi bisa menyesuaikan sikon, tergantung sikonnya. Terlebih lagi kalau anak-anaknya ya tidak ada angka. Ya, tidak ada angka. Tidak atau belum ada angka. Apalagi sampai H-3 hari mendekati. Oh iya benar. Akhir bulan. Nah, itu kita ketar-ketir ya. Iya. Dipepet terus. Kalau main bola di pressing tuh. Itu dia. Balik kan nengok. Iya. Naim, sini. Iya. Dipanggil lagi pelan-pelan. Karena kan kita tetanggaan tuh ya. Betul. Karena kebetulan saya kalau lagi online harus di depan dia. Oh iya, barengan sama Bunda kan? Iya. Bunda Febri kan? Halo Bunda Febri, semuanya di halo-halo. Semua halo, kayak salam-salam. Soalnya nggak ketemu. Setelah 6 tahun ke coffee shop lagi ya? Iya, setelah 6 tahun loh. Setelah punya anak 2. Makasih ya udah diundang ke podcastnya. Terima kasih. Ibu milenial ini. Ibu milenial betul. Merasakan lagi ke coffee shop. Mencium aroma kopi yang sangat nikmat ini. Iya, biasanya di pinggir jalan, pinggir kali dulu. Ya? Pinggir kali. Ayam cabai hijau. Hal yang paling disenengin waktu momen bersama Mas Salim apa sih? Oh, itu banyak banget ya, terutama kekompakan timnya. Dulu tuh kita gini loh, kerjaan kita kan pressure-nya tinggi banget ya. Langsung enggak tinggi deh, rendah sekali. Rendah sekali. Iya, jadi kerjaan kita tuh kan pressure-nya tinggi. Ada target, service di saat juga. Bersamaan tuh kita harus memberikan nilai yang sempurna lah seperti itu. Jadi otomatis kan stress levelnya tinggi juga kan. Akhirnya kita memiliki tuh lingkungan tuh satu timnya tuh sangat-sangat membantu kita untuk tidak stres. Iya, betul. Jadi stress release kita itu ke teman-teman. Iya, stresnya bareng nih. Jadi ya stresnya kita cuma pada saat itu aja. Iya, betul. Nanti kalau udah di luar jam kerja, wah kita having bareng. Betul. Kekeluargaannya itu dapat banget. Jadi kita tuh gimana caranya, misalnya satu tim kita ada yang ulang tahun ya kita merayakan. Ada masalah apa kita rembukan bersama, kayak gitu. Jadi kita tuh happy. Menyelesaikannya bareng-bareng ya. Betul. Banyak momen ini. Itu plusnya. Kalau minusnya? Kalau minusnya, itu ya biasa namanya kita berteman ya. Betul. Bertemannya tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak. Jadi otomatis banyak gesekan-gesekan. Yang ini sama yang ini berdebat, yang ini sama yang ini saling beradu argumen. Jadi kita ya sudahlah ya, badai pasti berlalu. Dimanapun itu pasti kita bakal ketemu sama yang namanya yang seperti itu. Belum lagi yang nggak sejalan. Iya, belum lagi ditutup pintunya karena ada temennya mau datang kan. Didobrak-dobrak. Dipukul. Itu kayak ceritanya. Kayak nggak asing ya. Inside jokes ini harus dikembangkan memang. Yang tahu aja pasti. Yang seangkatan kita aja ya. Kan waktu itu segmentasinya jatuhnya junior. Jadi dalam SBC itu ada junior, terus advance sama senior atau SPV gitu nggak sih? Iya, betul. Iya, waktu itu Mama Ima di Mas Alim masih junior. Itu berapa lama? Kita semua dimulai dari nol. Itu berapa lama tuh di junior dan Mas Alim? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahunan. Akhirnya perform waktu itu. Perform sampai naik. Alhamdulillah pindah ya. ke platinum. Segmentasi platinum di Mas Rafael Firdaus. Halo Mas Rafa. Halo semua Mas Rafa. Kita jadi kayak ajang reunian ya. Jadi kita harus menyapa semua teman-teman kita yang 6 tahun sudah tidak pernah bertemu atau bersua. Kalau sama Mas Salim sih masih keep in touch-nya lewat video call. Daring ya. Lewat daring. Karena kalau Mas Rafa lewat chat. Iya, karena kalau offline terlalu jauh sekali. Terlalu dekat. Jarak antara kita. Iya, tadi Mama Ima ngomong 6 tahun, padahal 6 tahun yang nggak ketemu dia nih. Iya, betul. Iya kan, yang nggak ketemu dengan teman-teman nih, bisa jadi teman-teman atau rekan-rekan kerja yang di HSBC saling bertemu mungkin di luar. Jadi kalau ketemunya tuh kita nggak pernah bareng-bareng. Paling kalau ketemu ya satu orang betul. gitu. Apa kita buat nanti kali ya?
Cus, ayo para alumnus dari HSBC tercinta. Tapi cuma satu, jangan membawa aib karena sudah punya keluarga. Betul. Biasanya ajang reuni itu Ajang adalah ajang aib. untuk saling membuka. Ya ampun, membuka aib, betul. Ya tapi kan itu sebagai pengalaman. Sebagai suatu batu loncatan. Batu loncatan lagi. Nah, itu di Mas Rafa berapa tahun ini? 2 tahun berarti ya. 2 tahun Pokoknya total ya? total itu 3,5 tahun di SBC. 3,5 tahun. Kayak ini Jepang menjajah itu. Nah, itu dia. Itu 350 abad. Itu Belanda. Oh iya, salah. Jepang tadi udah bener. Tadi udah bener, Jepang 3,5 tahun. Terima kasih lah atas koreksinya loh. Iya, soalnya anak sejarah saya. Oh iya, benar. Di Mas Rafa dan Mas Alim pasti beda kan? Karena Mas Rafa yang setahu gua orang yang sangat apa ya? Bukan picky, detail oriented nggak sih? Detail oriented tuh cara mengatasinya gimana? Betul. Dan Mas Rafa itu menyukai sesuatu itu yang estetik, hampir menyebut yang menyukai. indah dan sempurna. Seperti itu. Ya semua manusia sih menuntut sempurna ya. Tapi kalau untuk Mas Rafa sendiri memang dia agak berbeda. Jadi maksudnya itu istimewa. Jadi pasti anak-anaknya itu harus memberikan yang lebih dari batas gitu. Dulu kan sempat ada slogannya tuh dumur atau apa ya? Bukan, lampaui batas. Lampaui batas ambisimu. Saya masih ingat. Betapa saya sayang dengan SBC. Iya, sayang banget ya. Lampaui batas ambisimu. Berarti itu Mas Rafa seperti itu ya? Iya, selalu memberikan motivasi-motivasi untuk anak-anaknya itu harus melampaui batas ambisimu. Jadi kita jangan stuck di tempat aja nih. Gimana caranya? Jadi kita tuh setiap hari selalu dikontrol. Kalau misalnya negatif, konotasi negatif atau positif? Positif kita kan kalau dikontrol jadi harus sesuai jalur. Betul, sesuai harus jalur. On track gitu betul, kan. Iya, jadi kalau udah agak melenceng-melenceng dikit, dibenerin. Ditanyain, ada apa? Kenapa? Kok begini ya? Hampir setiap hari ya? Hampir. Paling tidak ya di absen dengan memanggil namanya ya. Nama. Kalau udah dipanggil nama kita antara seneng dan ketar-ketir. Iya betul. Padahal baru masuk jam berapa? Mintanya jam berapa? Ya seperti itu. Tapi memang banyak kenangan indah banget ya di SBC itu luar biasa kekeluarganya. Kekelurahannya. Kekeluarganya itu nomor 1. Dia itu banyak banget momen-momen yang sangat indah itu sampai tidak akan pernah terlupakan. Karena begini banget gitu. Itu kan yang positifnya. Kalau yang negatifnya apa? Negatifnya kita jadi banyak tahu. Kalau gua nih, kalau gua coba apa? Horornya. Lantai tersebut. Iya. Lantai 24 tersebut. Karena Bapak ini kan kalau untuk laki-laki ya spesialnya kan ada di shift malam, shift malam ya, betul. Jaga malam dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Nah, kalau untuk yang perempuannya itu kita batas paling siang itu dari jam 12 sampai jam 9. Betul. Jadi kalau selama 3,5 tahun di HSBC sih belum sempat ketemu, paling yaitu lantai 13 lift terbuka. Aku buka sendiri. Karena tuh buat tidak ada orang, tapi untungnya dalam lift itu rame-rame ya. Tapi emang gelap. Di lantai tersebut. Gelap. Buat teman-teman atau rekan-rekan kerja yang mungkin mau di-spill ya, kalian ngira-ngira aja nih di daerah Jalan Gatot Subroto ada gedung, itu tempat kita kerja dulu. Di satu gedung itu liftnya jadi harus dipencet kan? Betul. Harus dipencet dari luar untuk berhenti. Betul. Nah, ini dari lantai 24 kita mau turun ke lantai 1 ya. Mau ke lantai 1 pasti akan berhenti di lantai 13 padahal tidak ada yang mencet. Tidak ada yang mencet. Dan lantainya pun memang kosong kan, nggak ada tenan. Nggak ada tenan saat itu. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Mungkin dia minta diajak. Pun waktu itu gue pernah jaga malam kan, lampu kita tuh yang ngedeteksi ini kan, ngedeteksi akan nyala. Iya nggak sih? Iya betul. Jadi kalau setiap ada kaki melangkah, iya betul, nyala kan. Nah, waktu itu saya jaga malam tiba-tiba di daerah support ada nyala sendiri. Nah, mantap ya. Paling itu negatifnya. Oh iya. Itu negatifnya. Kalau Mama Ima ngerasa negatifnya, hawa negatifnya apa? Negatifnya itu cuman ini doang ya. Jarang achieve target. itu kayaknya kita sama deh. Itu kayaknya kita sama deh. Keresahan dari hati. Iya, betul. Jadi sebetulnya stres kerjanya itu karena achieve, karena dipepet terus, di pressing terus. Tapi baiknya SBC itu gini loh, kita kan misalnya achieve target itu 100% betul, ya. Betul.
kalau kita udah di titik 80% itu sebetulnya udah Titik dihitungnya aman. titik aman. Titik aman. Jadi sebetulnya tuh ya pressure banget juga enggak, tapi dibilang enggak pressure tapi pressure juga, gimana ya deskripsi. Baik-baik, terus juga dibanding nggak enaknya lebih banyak enaknya sih. Iya, Kayak SPV-nya juga. SPV Kita tuh sama SPV tuh dibilang nggak ada jarak. Iya bener. Ya kan? Nggak Tapi ada. sebetulnya kalau di kantor ya ada jarak. Ada jarak. Cuman kalau udah setelah itu Udah nggak ada SPV-nya gap. tuh Iya. easy going semua. Iya, Enak ikut buat gabung diajak semua. curhat, nongki, ngobrol. Kita curhat-curhat apapun tuh para SPV kita tuh bisa ngasih saran, ngasih Betul. masukan, dan Betul. lucu-lucu Dan lagi. lucu-lucu, ada yang Lucu pelupa. banget. Ada yang pelupa kalau udah disapa sama cewek tiba-tiba. Nah, itu bapak siapa? Bapak Bapak ya? Bapaknya saya. Bapaknya saya. Nah, waktu di SBC 3,5 tahun. 3,5 tahun, setelah itu lanjutin sebagai wanita karir kah atau Jadi untuk di HSBC selama 3,5 tahun itu kan perjalanannya itu dari kita single ya sampai kita double. sampai double Iya, sampai double. gini. Iya, ini ya seperti itu. Jadi dari single itu terus kemudian menikah itu kan di tahun 2018. 2018 saya bulan datang. Mei. Iya. Bulan Mei. Nah, kemudian kodarullahnya itu selang 1 bulan kosong karena waktu itu puasa. Oke. Setelah menikah, langsung hamil. Iya, tekdung tralala. Alhamdulillah, langsung Iya. dikasih amanah secepat itu. Iya. 1 bulan kosong karena puasa. Mungkin kalau nggak ya seperti itu ya. Kemudian setelah hamil berjalan 7 bulan, Iya. masuk ke 8 bulan itu 7 bulan deh kalau nggak salah. Kantor kita kan pindah. Iya bener, waktu Ya, itu Mama Ima juga pindah sering itu sedih ahoe kan, banget. Iya, karena ini ahoe. karena bawaan orok Bawaan kan, orok, iya, kehamilan ahoe. pertama. Hamil pertama betul. Itu nggak dibuat-buat ya. Tidak dibuat-buat ahoe itu Jadi- kalau lewat Thailandnya Mama Ima bau minyak kayu putih terus selalu kan. Untuk menghilangkan enak ya pemirsa Betul, ya. Biasa betul. kalau trimester 1, trimester 2 Iya, seperti iya, itu. iya, Jadi betul. nggak sanggup nahan lama-lama. Padahal kita pengennya sih ini ya, maksudnya on track gitu, On track, betul. melayani customer dengan Customer, sepenuh hati. oh. Tapi dilala ada rasa-rasa yang bergejolak gitu dah. Betul kan, bukan keinginan. Betul. Terima kasih ya untuk para semua SPV yang sudah memaklumi, Iya, betul. yang sudah membantu, yang sudah meringankan Jadi- beban bumi. Ajang titip salam dan terima kasih. Iya, karena pada perhatian semua. Baik Betul. banget waktu itu tuh ibu hamil tuh selalu diperhatikan, selalu jadi prioritas gitu Iya, loh. betul. Karena kan memang dengan kondisi itu kan bukan kita yang mau ya. Betul. Gitu. Tapi memang adegan itu kan atas dasar mau dengan suami kan. Iya, iya dong. Sukarela, ikhlas, lahir batin. Terus ketika itu akhirnya pindah. lahiran dulu atau sebelum Oh sempat belum. ya? Jadi waktu 7 bulan itu ingat banget di bulan Desember itu Udah memang ada gonjang-ganjing, iya, iya. gonjang-ganjing itu Pengen pindah. dari Gatsu pindah ke Cilandak, Cilandak KKO. KKO, Dan betul. kondisi hamil besar jadi Iya, itu iya. tidak memungkinkan untuk Iya. kesana-sana Jauh. karena itu jauh kan rumahnya. Karena waktu kan itu di belum di Depok kan? Belum. Waktu itu di daerah mana masih? Kampung Melayu di Kampung- Jalan oh, Pakin. memang jauh. Jakarta Timur. Jadi untuk naik kendaraan umum pun kayaknya nggak memungkinkan. Iya. Nggak umum-umum banget. Bener, apalagi kalau naik motor sendiri juga bahaya ya, Masa naik hamil motor? besar. Padahal sih sebetulnya kalau dari kantor suami itu deket. Oh, deket ya? sebetulnya. Di Tendean. Oh iya deket. Iya. Cuman karena menurut orang tua kami ya, Iya. kayaknya ya sudahlah ini dulu Dede urusin anak dulu. dulu. Dulu tuh Betul, mikirnya gini, betul. nanti kalau sudah ada anak mungkin nanti bisa lanjut kerja Iya. lagi kan. Iya, tapi Tapi ternyata tidak jadi. Tidak jadi. Kita memilih jalan sebagai ibu rumah tangga. ibu rumah tangga dan korporasi sekarang. Betul. Delibo alhamdulillah. Corporation namanya. Delibo pastry. Itu mulai ngerasa kayak, wah kayaknya gue udah enak di sini nih. Itu pas lahiran anak pertama kah lahiran atau anak memang sebelumnya udah usaha-usaha jualan IC waktu itu kan es Oh krim. iya, bener. Es krim gue beli. Bener. Es krim Jadi jagung dulu- manis. Dulu waktu di SBC ya, kita tuh sembari kerja sembari berusaha juga. Iya, berniaga. Berniaga.
Jadi buka catering juga. Buka catering, betul. Jadi semua cemilan tuh ada ya, ada. Semua ada. Makan siang ada. Snack ringan, lontong, gorengan ada, puding ada, sampai dessert penutup. Iya, itu AIC itu ada. Es krim Dan AIC, kita betul. sistemnya itu kantin kejujuran. Ambil baru jadi ngambil, catat. Oh kan iya, ada kertas. Di dekat pintu kan. Oh iya, dicatat. Itu bagi yang ingat. Iya. Bagi yang tidak ingat. Setelah Ibu Naimah selesai shift, muter lah Ibu. Muter. Setelah waktu bekerja sudah habis. Saya harus lembur, Pak, untuk menagih. OT-nya di situ ya? Iya. Untuk menagih catatan list-list yang sudah mencatat berbelanja. Yang makan siang, yang beli cemilan, yang beli dessert, semua saya lihat. Saya sampai jadi asalnya dari situ pertama kali. Ini belum bikin sendiri kan? Belum. Jadi karena memang seneng ya masak, dan waktu itu karena gini loh, kita kan kita lantainya jauh ya, di lantai 24. Betul. Jadi waktu istirahat kita cuma 1 jam. 1 jam. Ya kan? Mau turun pasti kena macet liftnya. Udah makan waktu. Liftnya kena macet. Iya. Betul. Jadi gimana caranya adalah supaya ini makan waktu 1 jam tuh terasanya tuh istimewa gitu. Jadi makannya bisa berlama-lama, nyantainya juga berlama-lama. Dan dulu sih bisa juga titip sama Mbak Yanti, OB hanya saja kan mungkin ada yang keberatan dengan tarifnya ya. Ditambah kan jauh. Iya, karena jauh. Jadi kita memaklumi, jadi jadi difasilitasi oleh beliau. Atas saran dari teman-teman, coba Naim dibuka kalau kayak sekarang nyebutnya sistem PO ya. Sistem PO. Betul. Di list. Jadi dulu ada grupnya itu. Oh iya. Grup khusus pemesan makanan siang. Segmentasinya namanya beda-beda. adalah Warung Mpok Naim atau Warung Kita-Kita. Warung Kita-Kita by Mpok Naim. Tercetus itu dari Mes, Platinum, Signature, sampai banking pun semua minta dimasukin ke grup itu supaya gimana tahu kurang hits Ibu Indi, gimana kurang hits. Itu bikin sendiri tapi? Dibantu sama kakak dong. Sama kakak. Nah, cikal bakal Delibo Corporation ini itu sebetulnya ngerasa kayak, wah ini udah jadi brand gue sendiri nih. Udah pede lah lebih tepatnya. Jadi sebetulnya itu tuh tanpa sengaja ya, Delibo itu nggak ada niatan lewat untuk depan dibikin. rumah. Iya, itu udah sengaja lewat. Ya cukup. Iya nanti kita jadi. Iya jadi pajak. Jadi pajak. Iya jadi dulu itu setelah resign 2018 akhir 2018 ke Januari itu ya. Di rumah itu kan ada tetangga. Depan rumah itu kan. Tapi nggak usil tetangganya. Enggak dong. Kan biasa begitu. Enggak, yang ini tetangganya baik, alhamdulillah baik, amanah, patonar, rajin menabung, suka bekerja. Gitu. Jadi beliau ini meminta untuk dibuatkan kue kering. Karena udah tahu kita nggak bekerja ya. Tapi memang belum ada pengalaman. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi dimintain tolong untuk coba dong bikin kue lebaran kayak nastar, kastengel, putri salju. Sempet ya putri salju? Iya, putri salju. Akhirnya sama beliau ini dimodalin, dikasih modal dulu tuh, inget banget modal awal tuh 2 juta kalau salah. Dimodalin 2 juta, dimodalin mixer, dimodalin oven. Microwave juga? Oven ya. Pakainya oven. Oven, terus mixer sama modal bahan baku tuh 2 juta. Akhirnya kita bikin, dan kita tuh jadi tuh lihat awal tuh dari YouTube. Enggak, kita kasih tahu dulu Ibu baikin tetangga. Ibu siapa? Terima kasihnya. Terima kasih Tante Irma. Tante Irma. Tante Irma. Namanya nggak jauh beda. Namanya nggak jauh beda. Terima kasih Tante Irma, dan sama-sama orang Pekalongan lagi. Sama-sama orang. Berarti jual batik juga? Dia seneng beli batik. Seneng beli batik bukan seneng jual. Beli batik. Ya terima kasih Tante Ima. Terima kasih. Jazakillah khair. Gitu. Barakallah. Terus akhirnya pas di tester memang udah wow enak oleh Chef Juna. Enggak ya. Sepertinya sih ada yang kurang. Untungnya sih belum sampai dilempar sih. Namanya kita mencoba-coba resep kan, jadi kadang ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai. Bener. Akhirnya kita trial error ya. Iya, trial and error. Yang penting kita udah tahu nih basicnya. Oh ini begini. Jadi kita bikin inian sendiri. Meracik-racik sendiri. Akhirnya pas dicoba. Sempet pakai deterjen nggak? Sempet. Oh enggak. Resepnya enggak ya? Enggak pakai deterjen. Pakainya super pen. Enggak. Sampai akhirnya pas sampai mencoba itu enak, approve, kita foto, iseng foto biasa. Terus upload lah.
Dan itu pun uploadnya bukan open yang proper gitu, ya. enggak yang proper gitu cuman kan? foto biasa, cuman bilang caption itu kayak bikin kue nastar segala macam. Udah gitu? Tiba-tiba Langsung banyak yang mau minta. Oh, karena kebetulan momennya pas mau lebaran nggak sih? Lebaran, betul. Jadi ya udah, karena banyak yang mau pesen, ya udah. Saat itu pesanan pertama berapa tuh? Yang Dulu saat itu ya? Ingat banget. Kloter itu tuh. 70 toples kalau nggak salah. 70 toples. 70 toples. Omset berapa? Wah, lupa Kalau ya omsetnya. Tapi berapa udah mendapat ya? keuntungan ya? Iya, alhamdulillah. Jadi karena jualan pertama yang tidak disengaja Tidak itu disengaja. ya, karena kebaikan Lewat dari Tante Ima. Depan rumah Tante Ima. Tante Ima. Lewat depan rumah Tante Lewat Ima depan ya. rumah Tante Ima. Iya, akhirnya berkelanjutan deh. Gitu, berkelanjutan. Sampai sekarang nih. Open PO dan itu nama Delibu itu juga pencetusnya adalah adik ipar aku, namanya Diandra gitu. Oke. Delibu itu kan kepanjangannya itu Delibu sayang, Delisha sayang. Delisha Kan anak sayang. pertamaku namanya Delisha. Delisha. Gitu. Jadi Delibu, oke. jadi bagus juga sih. Bagus juga namanya ya, kan nama akhir- adalah doa kan. Amin, iya. Terus akhirnya berkelanjutan deh. Berapa tahun nih berarti nih sekarang ini? Dari 2018 ya, 2018. 19, 20, 5 tahun? 2024. Udah mau Iya, iya? 2023 ya, 5 tahun ya. 5 udah mau ke 6 ya? Insya Allah, doain ya, moga-moga Amin. langgeng terus Iya. usahanya, bisa sampai buka toko itu. Karena suka terharu sama doa-doa dari Iya, teman-teman. dari rekan-rekan kerja juga yang mau pesan pada apa namanya? pesen. Boleh di sini. Ya, Ada Instagramnya? ada dong. Ada Delibu Pastry. Delibu Pastry. Ini udah mau lebaran nih, karena kan sekarang Desember, nanti lebaran bulan April kan, kalau nggak Iya. salah apa bulan Maret gitu, udah Betul. cepet banget. Jadi yang pada belum nyiapin kue kering siap-siap PO. Dikepoin aja. Tapi balik lagi dong buat rekan kerja pengen flashback lagi tentang HSBC. Oh boleh, SBC Dulu lagi. di SBC kalau buat Kok saya? Farhan, Kan saya yang iya penanya dong, harusnya. gantian dong. Bagus ya, dilempar ya, memang kayak gitu konsepnya. Pengen ya. tanya, ada nggak hal-hal yang paling berkesan yang nggak pernah dilupain? Sampai sekarang Sampai pun, sekarang sampai untuk sekarang pun nggak pernah kerja. move on Iya. sama SBC, nggak pernah. Sama move on. apanya? Satu hal yang pernah saya lakukan, main kartu ketika lebaran dengan teman-teman. Karena saking sepi kosnya kan. Iya benar. Karena saking sepi kosnya, ya itulah kekeluargaannya sih. Jadi dulu tuh inget banget kata-kata Mas Isa, kalau selesai udah handle, jangan langsung pulang, kalau bisa nongkrong dulu, bonding. Oh iya sama benar, temen-temen. bonding tuh penting banget loh. Iya, sampai akhirnya di Benhil udah punya langganan ayam gembus. Oh iya, itulah Gua punya ayam gembus langganan, Aksa punya taraso. Taraso. Kurang apa? Ayo kakak. Iya, Aksa bahkan Cuma 20.000. bahkan selain taraso Aksa ada 2, namanya bebek membunuh. Oh iya. Tahu kan? Ingat. Yang di Satrio, yang Satrio. Iya, yang dia nih buat Seberangnya rekan-rekan lo kayak kerja nih, senyum. yang buat rekan-rekan kerja yang mungkin Butuh. Iya, butuh. Butuh energi malam. Iya, karena enak Untuk memang, stamina tapi enak. memang dia lemah dalam segi ini pencernaan. Pencernaan. Jadi saat itu dia diare terus. Kakak Aksa ini dia adalah orang nomor 1 yang mengetahui segala promo yang segala ada. segala promo. Nanti jangan lupa mampir Kakak Aksa. Iya, Kakak Aksa, kenapa WA-nya nggak dibalas ya? Oh, bisa-bisanya ya, ini Kakak Aksa nih. Bang Aima, balik lagi ke Delibu nih. Delibu Pastry tadi ya. Ada nggak kue andalan yang menurut Mama Ima ini masterpiece gua nih? Oh ada dong. Apa tuh? Kue Biar sus. referensi juga nih. Iya, referensi. Paling pertama itu kue sus. Kalau untuk kita sebetulnya dulu tuh nggak mau ke arah pastry ya. Maksudnya tuh kita khusus spesialis kue kering. Oke. Tapi ternyata di satu momen itu kan kadang suka ada makanan yang viral-viral nih, kayak Betul. dulu mango cheese milk Iya, benar, gitu benar, kan. Nah, terus akhirnya kita coba bikin. Nah, seperti biasa coba Iya. ngupdate. Ternyata banyak peminatnya. Akhirnya tuh jadi salah satu menu andalan juga. Itu seasonal kalau mango Itu cheese ya. milk. Oh, seasonal. Seasonal karena kan kalau untuk mango itu kan ada masa-masa musimnya ya. Iya, betul, musiman. Masa-masa Iya. panen gitu kan. Konon waktu itu sempat jual ini juga es kepal Milo ya? Enggak ya? Enggak. Oke. Ya itu dong, yang viral itu Ya kan viral kan? Iya benar. Kecuali es kepal Milo. Kecuali Nggak sempet pernah viral. nyoba. Kan sempat viral. Dalgona enggak? Dalgona enggak juga sih. Kan sempat viral. Iya sempat viral tapi enggak. Karena susah ya kalau dibawa ke pengiriman gimana ya? Keburu Pakai cair ya. keburu cair. Keburu Misah cair. semua kopi Betul. sama susunya Sama kayak susu. gitu.
Mama Ima berarti total untuk pekerjaan 2 itu ya, BNI sama SBC. Yang korporasi ya? Iya, BNI sama SBC yang itu yang 2. Perusahaan gitu, PT ya atau perusahaan lah ya. Iya, itu. Dan sampai sekarang dari 2018 menjalankan bisnis sendiri. Udah entrepreneur, Mama Ima udah entrepreneur, ibu rumah tangga juga. Tapi masih inget gak sih cara berbahasa basi dengan bos? Karena kan sekarang udah menjadi bos bagi dirinya sendiri. Iya, amin. Berbahasa basi dengan Mas Alim, bahasa basi dengan Mas Rafa biasanya kayak gimana? Oh, inget dong. Masih Kalau biasanya kalau sama Mas Salim itu pertama-tama ya untuk ngecek sikon kita saling lirik-lirik dulu Saling ya, karena Mas Alim Dilihat dulu. kadang moody betul. Iya, kadang kita Moody maksudnya kalau angkanya 0 gitu, saya maksudnya angka di black screen-nya ya 0 kan kan setiap orang itu pasti punya iya. tingkat moody yang berbeda-beda. Iya. Memang Dengar lagi ngomongnya. Iya. jadi kita pasti pertama itu saling lirik dulu nih. Betul. Gitu. Nah, nanti kalau sekiranya raut wajahnya sudah agak Enak ya. enak, baru biasanya sih Mas Salim kalau dia mau manggil anaknya dia gini loh. Oh iya. Apa ya kita nyebutnya Pak? Line apa sih? Line apa Lain. ya itu? Iya. Island. Lihat ke island. Ngecek dulu si Naima duduk di mana nih? Iya. Terus Iya biasa. nanti kalau udah Naim, gitu cara pelan manggilnya. banget ya. Pelan dong. tapi kita tahu ya. Iya. Hmm. Jadi iya Mas, gitu. Jadi Lalu? ditanya dulu gimana hari ini. Oh, beliau yang nanya. Iya, ditanya dulu. Iya Mas, alhamdulillah. Baik. Udah berapa callsnya? Sekian. Gitu. Sekian Mas. Kok masih segini? Coba kita lihat black screen. Iya. Kok udah jam segini masih segini? Masih segini, betul. Iya Mas, tadi udah ada beberapa CH yang minta ditelepon lagi. Itu adalah kata-kata andalan kita ya. Kata-kata andalan. Seperti itu. Oh, minta ditelepon lagi. Terus kira-kira hari ini bisa dapat berapa? Itu adalah kata-kata yang setiap hari adalah basa-basinya seperti itu. Basa-basi Mas Alimnya ke Naima kan. Tapi kalau Mama Ima ke Mas Alim menjawab yang kayak gitu? Oh, kita dengan santai dan ketakutan ya, dan pasti megang dengkul. Iya Mas. Kalau Baik. orang Indonesia megang dengkul kan Iya, kalau lagi pinjem uang. boleh kali, Iya. adakah 100? Ada 100, pinjem dulu 100 ya. Betul. Iya, kalau kita ketar-ketir karena iya juga ya, ini Iya, angkanya berapa ya? iya, masih Karena berapa? kan tahu sendiri anaknya Mas Salim itu, apalagi si Bunda Unda itu nomor 1 ya. Selalu nomor top booker. Top booker. Tiada Saing tandingannya. nggak ada. Nggak ada saingannya. Jadi kadang suka itu si Febri udah sekian, iya Mas. Kita hanya bisa berpasrah, betul. makan. Mau gimana lagi? Karena kan angka yang berbicara. Betul, fakta kan waktu itu ya. Percuma kita banyak ngomong kalau angkanya masih telur. Iya benar. Jadi salah satu andalan kita adalah ngelus-ngelus dengkul. Iya Mas, udah berusaha dicoba. Kayak gitu itu sama Mas Alim. responnya, sama Mas Alim. Kalau sama Mas Rafa yang Kalau lebih detail. Nah, kalau sama Mas Rafa kita nggak bisa dengan cara nggak ngelus-ngelus bisa seperti itu. dengkul, nggak bisa. Nggak bisa. Lalu Kita berdiri dan nunduk. Iya Mas. Tapi jawabannya tetap aja template, iya Mas. Gimana Mas? Dia nggak mau kalau cuma jawaban singkat pada jelas, nggak mau. Kita harus memberikan penjelasan. Dan achievement apa yang udah didapatkan di 1 jam pertama. Oh iya pernah seperti itu pernah. Udah 4 jam nih, ngapain aja? Seperti udah mau break ya, biasanya udah mau break ditanya. Dan kalau udah mau break, misalnya 5 menit sebelum tengoneng-oneng, iya ditanya ngapain nih off kita nih? suka Iya ngapain nih di wrap up? masih ada 5 menit. Ayo angkat Naim, ayo. Mungkin Mas Rafa Dipantau. lupa mungkin. Kalau 5 menit terakhir biasanya itu sungguh pertaruhan. Iya. Di antara dapat 100 juta atau komplain 100 menit. 100. Makanya itu kita 5 menit terakhir itu adalah Krusial. masa-masa krusial ya. Kalau di pesawat critical 11 ini critical 5 minutes. Kalau di rumah sakit namanya code blue. Code blue, bener.
Code Blue yang lagi viral waktu itu ya. Betul, Code Blue. Nah, berarti kayak gitu ya? Iya, iya mas, Jadi iya mas. Karena nggak tahu jawaban yang pasti, karena kita juga nggak tahu kan. Iya, tapi yang jelas kalau Mas Rafa itu, kadang kan kita terlihatnya kalau dari luar itu orangnya terlalu strict ya, maksudnya, dan detail, strict dan nuntut. Perfeksionis. Ya itu dia kata-katanya dari tadi itu iya sama pas perfeksionis. Tapi betul. Sebetulnya kalau kita kayak ngobrol berdua, dia nggak kayak gitu. Betul, enak sekali. Iya, jadi dia tuh kalau ngobrol berdua tuh nggak ada nada tinggi. Iya. Jadi dia nadanya flat tapi kalau di depan orang dia tidak akan seperti itu. Jadi maksudnya ya punya timingnya tertentu ya. Betul. Dia kalau lagi diajak berdua tuh curhat, enak banget itu Mas Rafa. Iya, dan selalu ada kata-kata motivasi. Oke. Gitu. Jadi dia kadang juga suka, gue juga dulu kayak gini kok, gue juga dulu dari bawah. Dan dia itu, Mas Alim dan Mas Rafa itu memang satu yang gue senengnya itu, ya, dan mereka itu memulai karirnya itu semua dari nol. Jadi itu secara tidak langsung sebagai ini loh, kita kayak punya panutan gitu kan. Betul. Ini Mas Alim aja bisa, gitu kan. Jadi kita pasti bisa lebih dari Mas Alim kayak atau setara atau gimana. Mas Rafa aja luar biasa. Itu Mas Alim dan Mas Rafa memang, dan dia dua sahabat sejoli ya. Dua sahabat sejati, betul. Berprestasi bersama-sama. Seperti Rahul dan Anjali. Nah itu dia gitu nggak sih? Itu. Contohnya nggak kayak gitu, harusnya nggak kayak gitu ya. Bro harusnya bromet harusnya. Batman Robin gitu. Tadi kan Mama Ima juga sempat sebutin kata-kata motivasi apa yang ngebangun Mama Naima nih sampai sekarang punya brand sendiri dan ngerasa kayak wah ini yang bikin gue bangkit selain dari Tante siapa? Tante Ima. Selain Tante Ima. Sebenarnya nih kata-kata motivasi yang selalu dibilang motivasi sih juga enggak ya, tapi maksudnya yang setiap hari selalu buat diri sendiri itu adalah jangan terlalu merasa puas dengan apa yang sudah kita dapat hari ini gitu, karena masih banyak apa yang belum kita raih gitu. Maksudnya jadi jangan berpuas diri lah. Jangan cepat berpuas diri. Ayo, ya itu dia tadi lampaui batas ambisimu. Selalu terngiang-ngiang itu. Iya, tapi memang hashtag itu bagus sih, lampaui batas ambisimu. Terus tuh. Terus ada foto Mas Rafa Gunung Everest. Itu di pantry itu paling viral sejagat raya waktu itu viral, pada masanya di pantry gitu. Ada masa-masa kenangan terindah nggak waktu lagi tandem? Lempar lagi ya. Iya dong. Lagi tandem kayaknya enggak deh, biasa aja deh. Nggak ada yang mengikat jiwa gitu. Atau yang sepertinya harus kita tutup karena akan mengarah kemana-mana. Bukan. Maksudnya hal-hal yang lucu, konyol kan kadang gini, kita di training itu kan sama Akang Diki kan. Halo Akang Diki, sehat-sehat ya. Iya, tunggu mampirnya ya Akang Diki. Iya, ditunggu. Kalau kita lagi training itu kan seru banget ya, kalau training sama Akang Diki tuh kayak gak berasa gitu. Pokoknya kita training 1 bulan sama Akang Diki. Nah biasanya di training itu Akang Diki selalu cerita-cerita nih pengalaman-pengalaman kakak-kakak senior kita yang lebih tepatnya waktu itu apa sih disebutnya, kita role play sama Kang Diki. Iya, role play sama Kang Diki, benar. Role play sama Kang Diki waktu itu gue bercandain malah. Karena gue nggak tahu jawabannya, ini kapan car free date saya, annual free kan, annual fee itu kapan, gue nggak tahu jawabannya, terus muter sampai akhirnya nama lu siapa, dan saya menjawab Michael. Sangat bodoh. Selesai itu saya dicaci maki sampai kena mental, sempat kurus saya. Sempat kurus akibat itu. Sampai sekarang malah berteman sama Kang Diki. Iya. Ntar Kang Diki ditunggu ya. Ya jadi kalau Kang Diki itu dia kalau setiap kasih apa ya trainer itu dia selalu menyelipkan cerita-cerita lucu. Jadi iya selalu cerita gini. Nanti kalian pada saat di lapangan, maksudnya dimulai di capacity. Iya, di capacity-nya itu kalian akan menemukan kejadian-kejadian lucu. Unik, betul. Unik. Salah satu contohnya mungkin nanti ada yang copot headset, ada yang lagi ngelayanin tapi sambil ngaca. Iya, ada yang pakai tisu di sini kan. Ada yang pakai tisu karena kebudegan. Tiba-tiba kupingnya nggak bisa denger. Dipanggil nggak bisa nengok. Kekencengan volumenya. Ada yang makan pop mie. Ada yang makan pop mie, dan itu tahu sendiri ya kalau udah makan Indomie kayak gitu, itu wanginya semerbak. Wanginya semerbak. Pasti kalau ada satu orang yang nyeduh
Indomie kita langsung nengok. Langsung nengok itu siapa itu pelakunya? Berani. Siapakah itu tersangka? Dan itu beraninya. Itu dilakukan setelah lewat dari jam 10 malam. Betul. Atau weekend. Udah. Weekend lewat dari jam 5 biasanya. Iya. Nah, terus balik lagi nih karena ada satu momen lucu yang nggak akan dilupain dan harus dibahas di podcast ini. Apa tuh kira-kira? Iya, pengalaman pada saat tandem. Jadi apa yang diceritain Kang Diki ternyata relate sama fakta sebenarnya. Mama Ima apa contohnya? Jadi dulu itu pertama kalinya kita capacity ya itu. Capacity, betul. Tandem sama salah satu senior. Seniornya siapa? Brekomeng alias Ferisa. Halo Kakak tos anak UI bukan kriminologi, fisika. Kimia. Fisika apa ya, kimia? Antara itu. Pokoknya tidak terlalu relate dengan pekerjaan. Anak UI lagi. Hebat ya. Betul. Hebat itu si Bre. Jadi pengalaman pertama itu adalah tandem dengan dia. Oke. Lucu ya. Nah, pertama nggak lucu, karena muka dia serius. Mukanya serius. Dan betul. kita kan kalau sama senior gimana kita agak-agak segen atau takut gitu ya. Duduklah samping dia. Iya, senyum dulu yang pertama. Betul. Pakai headset. Muka dia kenceng banget, serius. Kan kita, kerjanya serius banget nih kan. Iya. Oke, kita dengerin. Pegang kepala begini. Wah, masalahnya berat banget nih kayaknya nih. Emang pas didengar emang berat apa enggak? Ternyata itu bule, nasabah bule, ya. Jadi itu nasabahnya bule, ya kan? Cahaya bule, dan dia megang kuping itu, wah berat banget nih. Iya betul. Ya kan? Sambil dengerin, wah ini orang luar biasa banget ini. Dia tanpa respon apapun, dia cuma megang kepala begini dan, wah udah nih kayaknya masalahnya udah nggak bisa ini lagi deh. Ternyata setelah 10 menit berjalan, headsetnya dicopot dan dipindahin. Menurut maksudnya dipindahin headsetnya. Terus dia pergi? Enggak. Diem aja. Layanin deh, maksudnya gimana lah. Kakak mohon maaf. Kakak tos jahat ya. Jadi langsung dijadikan tumbal. Dan itu bahasa Inggris ya. Kaget ibu. Langsung lo ternyata ini yang diceritain sama Akang Diki. Kalau nanti ada senior tahu-tahu copot headset. Ini ternyata. Astagfir. Kan nggak akan pernah terlupakan dong. Iya benar. Jadi selama ini maksudnya dia begini-gini, ternyata dia nggak ngerti katanya. Dia ngomong apa sih? Gue nggak ngerti. Kakak aja senior nggak ngerti. Apa kabarnya? Saya yang junior. Baru terjun baru pertama kali dilepas tandem. Udah disuruh nanganin customer komplain, hard komplain, bule lagi. Dan itu bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris yang meraba-raba, British ya. Itu pegel ya. Saya sebagai sastra Inggris juga pegel. Dengerin Adele ngomong aja pegel. Luar biasa. Akhirnya yang dilakukan dia adalah yang penting tahu belakang-belakangnya, inti-intinya aja. Bener. Setelah teleponnya berhenti, aduh pusing gue. Lah gue panik dong. Maksudnya gimana tadi kak gitu? Iya, gue nggak ngerti dia tadi. Lo ngerti nggak dia ngomong? Kagak ngerti kak. Gue dan ternyata setelah waktu berjalan, memang bocahnya seperti itu ya. Bre banget dia, bre banget. Anda anak UI. Luar biasa. Yellow jacket. Anak UI. Yellow jacket. Lulusannya kimia atau fisika lagi. Kimia atau fisika lagi, ya Allah. Sebagai anak tandem kalau dikasih dilempar headset dan suruh langsung nanganin bule yang nguk gitu ya. Nah, apa enggak kita langsung mental ya. Mental dong. Kalau anak sekarang bilang mental illness. Mental illness. Kan deg-degan banget parah. Nah, makanya sampai sekarang itu kita jadi bre banget sama dia gitu. Sampai sekarang. Asih utang berarti. Ini kita harus ketemu lagi, ada sesi mungkin. Ada sesi HSBC. Kita ketemu. Ada sesi HSBC gitu. Nanti banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan dengan luar biasa ya kejadian-kejadian seperti itu ya. Itu belum lagi kita dikata-katain sampai nangis. Betul. Ya sama customer. Balik lagi, customer adalah raja memang. Tapi kita juga diajarkan empati. Betul. Untuk menjadi manusia. Betul. Yang memanusiakan manusia. Iya, tapi ya begitu ya, balik lagi juga ke pasal 1 yang tadi customer adalah raja.
adalah raja dan customer selalu benar. Customer selalu benar. Memang ini adalah episode terpanjang. Oh iya, betul juga. Episode terpanjang, tapi memang ada beberapa pengalaman Nggak tentang berasa, si yang ternyata. merah. Jangan lupa untuk penutup cerita kerja bersama Naima adalah yang tadi apa kata-kata favorit. Jangan cepat merasa puas. Jangan cepat merasa puas dan kita tutup bareng-bareng dengan hashtag KSBC tadi. Apa mau itu enggak? Lampaui. Oh iya. Resikonya. Maksudnya siapa tahu mau mencoba resep jangan. andalan, produk andalan kita. Oh jangan. Oh nanti. Mungkin Oh. nanti mungkin. Boleh. Ya, jangan. Ulang. Lampaui. Selamat malam dengan Selamat saya malam Farhan. dengan Gimana saya. kalau gitu Pak? Selamat malam dengan Naima dan bisa dibantu. Oke, selamat malam. Terima kasih Terima Naima. kasih. Sampai ketemu lagi, dadah.